Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pekerjaan kami terkait proposal proyek pembelajaran mesin dengan judul penerapan algoritma regresi linear untuk prediksi harga mobil bekas. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aljamili, NIM A11 2018 11423. Kemudian ada teman saya, Saya Rizky Safari Adiatma, NIM A11 2023 15431. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagaskoro Wiljambodo, NIM A11 2022 14471. Dan saya Muhammad Khalil Firmansyah dengan NIM A11 2022 14659. untuk Indonesia meningkat karena harga mobil baru yang tinggi. Namun masalah timbul ketika harga tidak sesuai dengan kondisi mobil yang akan merugikan pembeli. Penentuan kelayakan mobil bekas sulit bagi masyarakat awam karena informasi di internet seringkali tidak jelas. Si harga mobil bekas menjadi penting untuk menghindari kerugian. Machine learning atau ML adalah metode komputasi yang dapat memprediksi harga mobil bekas. Dalam supervised learning, salah satunya menggunakan algoritma regresi linear yang dapat menghasilkan prediksi harga yang akurat berdasarkan antar variabel. Kata kunci, mobil bekas, jual beli, prediksi, dan regresi linear. Pendahuluan. Praktik bisnis jual beli mobil bekas banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terdorong karena harga mobil baru semakin hari semakin meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi harga mobil baru menjadi mahal. Salah satunya adalah melemahnya nilai rupiah. Namun, dalam jual beli mobil bekas terkadang menimbulkan masalah baru, yaitu tidak kesesuaian harga mobil dengan kondisi fisik mobil tersebut, sehingga dapat merugikan pembeli. Penentu kelayakan mobil bekas menjadi suatu kendala bagi pembeli, terutama masyarakat awam. Informasi yang beredar di internet mengenai harga pasar terkadang rancu dan tidak ada kejelasan faktor-faktor yang menjadi penentu harga mobil bekas. Informasi yang mengenai harga mobil bekas menjadi penting untuk menentukan prediksi harga mobil bekas sesuai pasar, sehingga masyarakat dapat membeli mobil bekas tanpa merasa dirugikan. Prediksi merupakan sebuah proses memperkirakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Hasil dari prediksi tidak selalu memberikan nilai pastian yang 100% benar, melainkan memberikan jawaban sedekat mungkin dengan kemungkinan yang akan terjadi. Metode machine learning salah satu metode komputasi yang dapat melakukan memprediksi harga mobil bekas. Machine learning adalah sebuah metode pembelajaran komputer agar sebuah komputer dapat belajar dari data-data yang tersedia atau biasa disebut platform data. Dalam pembelajaran mesin terdapat tiga jenis metode, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning adalah salah satu metode dalam ML yang merupakan metode pembelajaran mesin yang terawasi. Program akan disajikan beberapa contoh data yang telah diketahui nilainya sebagai bahan pembelajaran. Dalam konteks prediksi, data yang diberikan adalah data masa lampau. Dalam metode supervised learning terdapat algoritma regresi linear yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi harga mobil bekas karena algoritma tersebut dapat menghitung hubungan dan korelasi antar variabel yang mempengaruhi harga mobil bekas sehingga hasil prediksi harga yang dapat akan akurat. Next, lanjut. Rumusan masalah kurangnya informasi untuk menentukan kelayakan harga mobil bekas sehingga menimbulkan potensi kerugian terutama pembeli yang awam akan harga pasar mobil bekas. Pendekatan pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian akan mengusulkan pemanfaatan metode pembelajaran mesin algoritma regresi linear dengan dataset data tabular untuk menentukan kelayakan mobil harga bekas. Lanjut. State of art.
Penggunaan algoritma regresi linear sering digunakan dalam membuat sebuah mesin komputer untuk memprediksi nilai, seperti yang dilakukan Nurfaiyah dan Eminiati Hasibuan. Pada penelitiannya juga menggunakan metode regresi linear untuk memprediksi harga mobil bekas. Regresi linear digunakan sebagai alat pembangun model untuk melakukan prediksi berdasarkan masukan yang diberikan. Metode ini melakukan regresi dengan mencari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau independen dengan variabel dependen. Kebaruan, penelitian akan menggunakan metode regresi linear untuk membuat sebuah prediksi harga barang dari masukan data. Prediksi harga mobil bekas cukup penting sebagai informasi untuk pembeli atau penjual sebagai acuan kelayakan harga mobil bekas yang akan dibeli maupun dijual. Berikut merupakan peta jalan penelitian selama 5 bulan ke depan yang secara garis besar akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pengembangan model dan pengembangan sistem. Next. Metode penelitian dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut sebagai penyelesaian masalah. Bisa dilihat dari diagram tersebut. Pertama, mulai kemudian menentukan tempat penelitian. Setelah itu ada menentukan rumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya ada mencari literatur penelitian, kemudian menentukan subjek dan objek penelitian. Dilanjutkan dengan melakukan wawancara, kemudian menentukan variabel penelitian. Tahap selanjutnya adalah analisis data, analisis pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada flowchart di atas menggambarkan alur proses pencapaian data dan juga sampai dengan hasil dan pembahasan. Yang pada mulanya kita mengelola dari sebuah data atau yang biasa kita sering tahu yaitu data mining. Data mining adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Dengan kata lain, data mining merupakan rangkaian proses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai dari sekumpulan data yang tidak bernilai. Jadi data mining juga bisa dikatakan sebagai pengelolaan data menjadi suatu informasi yang memberikan pengetahuan. Metode dalam estimasi harga jual mobil bekas. Harga jual mobil bekas ini yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Bentuk hubungan yang paling sederhana yaitu suatu P-ubah bebas X dengan suatu P-ubah tak bebas Y. Berbentuk garis lurus atau berbentuk hubungan linear yang disebut dengan regresi linear sederhana atau sering disebut sebagai regresi linear dengan persamaan berikut. Y sama dengan A plus BX. Model regresi ini berhubungan dengan regresi antara dua atau lebih variabel independen, misal X1, X2, sampai Xn, dengan variabel dependennya yaitu variabel Y. Kemudian ada persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 dan seterusnya sampai dengan Bn kali Xn. Untuk mencari nilai konstanta variabel regresi, setiap variabel bebas dapat diperoleh dengan menggunakan matriks determinan. Matriksnya bisa dilihat dalam presentasi ini. Kemudian ada rumus regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 kali X1 plus B2 X2 sama dengan Bn kali Xn, di mana A adalah konstanta, X1 variabel bebas 1, X2 variabel bebas 2, X3 variabel bebas 3, dan seterusnya. Next. Hasil dan pembahasan. Dataset penjualan mobil bekas di showroom Gulur Motor pada tahun 2019 dengan jumlah 15 mobil seperti data di bawah ini. Innova tahun keluaran 2013, tahun estimasi 2019, ada juga Brio dengan tahun keluaran 2014, tahun estimasi 2019, ada juga Grand Livina, Terios, HRV, Avanza, BMW, Frit, Xiaomi, Ayla, Kenya, Agia, Grand Max, Jazz, dan Panther. Keterangan S1 variabel tahun dan S1
variabel tahun keluar atau perakitan mobil. Dari tahun sekarang, tahun perakitan motor. X2, variabel harga beli mobil. Variabel Y, variabel harga jual mobil baru. Menentukan nilai konstansa regresi. Untuk contohnya seperti ini. Lanjut, Mas. Nomor 2, menentukan nilai konstansa regresi juga. Jadilah seperti ini. Nomor 3, memasukkan nilai koefisien A, B1 dan B2 dalam persamaan. Y, A tambah X1 kali B1 tambah X2 kali B2. Metode yaitu menu untuk menghilang atau menghitung atau mengestimasi harga jual mobil bekas dengan menginput variabel tipe, tahun perakitan X1, harga beli X2, dan harga jual baru Y. Misalkan admin menginputkan variabel seperti berikut. Lanjut, Mas. Bawah lagi. Ya. Dan nomor 4, menolakkan nilai tadi dimasukkan, jadilah seperti ini. Nomor 5, menentukan nilai koefisien, dan hasilnya ini. Setelah menginputkan variabel tipe, tahun perakitan, harga beli, dan harga jual, dapat diketahui hasil estimasi yang diperoleh dari persamaan regresi linear berganda dari penjualan bekas Rio pada tahun 2014 adalah 112 juta. Berikut estimasi tahun. Berikut hasil yang diperoleh dari estimasi mobil bekas untuk tahun 2019 yang telah diestimasi dengan metode regresi linear berganda. Pada tahun ini dilakukan dengan 3 variabel tahun perakitan, yaitu X1, harga beli X2, dan harga jual baru, yaitu Y. Dapat diketahui hasil estimasi yang diperoleh dari persamaan regresi linear pada linear berganda dari penjualan mobil bekas berikut. Berikut hasil estimasi pada tahun 2020. Lanjut. Berikut hasil dari yang diperoleh dari estimasi mobil bekas untuk tahun 2020 yang telah diestimasi dengan metode regresi linear berganda. Terdapat hasil yang berbeda setelah diprediksi untuk tahun yang berbeda. Pada tahun ini dilakukan dengan 3 variabel, yaitu tahun perakitan X1, harga beli X2, dan harga jual baru Y. Dapat diketahui hasil estimasi yang diperoleh dari persamaan regresi linear berganda dari penjual mobil bekas. Evaluasi estimasi berikut merupakan data hasil penjualan mobil bekas pada tahun 2019. Terdapat hasil penjualan pada unit Brio tahun 2014 dan 2019. Terdapat hasil setelah rata-rata, yaitu Rp114.650.000. Berikut perbandingan antara hasil dari estimasi dan harga jual yang didapatkan. Yaitu dengan hasil estimasi yaitu 112. Kesimpulan, pada hasil estimasi harga mobil bekas yang dipilih sebagai sampel penelitian pada Brio 2014 menghasilkan 112 juta dibanding dengan harga real 114.650. Yang diperoleh mengalami hasil kenaikan harga dari hasil estimasi dengan harga real sebanyak 2,65%. Dengan implementasi metode regresi linear berganda ke dalam sistem estimasi harga jual mobil bekas di showroom Bulur Motor ini, admin dan pemilik motor mampu mengestimasikan harga jual mobil bekas dengan variabel tahun perakitan dan variabel harga beli, dan harga jual baru kemudian akan memunculkan hasil estimasi. Lalu admin tidak lagi harus mencatat pembukuan secara manual karena semua data telah terkomputerisasi di dalam sistem ini. Proyek kami itu minggu pertama yaitu perancangan proyek yang akan dilaksanakan minggu pertama. Selanjutnya mencari referensi dilakukan pada minggu 2. Selanjutnya menentukan metode pada minggu ketiga, mencari bahan penelitian pada minggu 4, implementasi di minggu 5, dan hasil di minggu 6. Tutup.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Masih banyak kurangnya dan akan kita perbaiki di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih, selamat malam.